sekalian, seminar dan workshop nasional ini diselenggarakan oleh One Care Indonesia dan didukung oleh Ikatan-Ikatan Profesi Kesehatan Indonesia, antara lain Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Seminar dan workshop nasional ini dibagi ke dalam 3 sesi yang dilaksanakan selama 2 hari. Sesi pertama, seminar nasional dengan tema Save Our Children, Immunization for Bright Future of Our Children. Sesi kedua, workshop nasional dengan tema The Right Analysis and Distribution Drugs for Patient Safety. Sesi ketiga, workshop nasional dengan tema Immunization Before and After Childbirth for Gold Generation. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Rifail Arfan S.Far. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Indonesia Raya dipandu oleh Dirjen Saudari Umi Hairul Isah.
Hadirin dimohon berdiri. Laporan Ketua Panitia oleh Saudara Hairil Anwar Odi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi pertama-tama saya mewakili panitia pada kegiatan kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada pergeseran waktu yang disebabkan karena ada beberapa narasumber yang tiba-tiba pada hari ini tidak memiliki sesuatu dan lain hal yang tidak kalah penting dari kegiatan pada hari ini sehingga mereka ada yang meminta untuk pindah ke hari Minggu. Itu tadi. Jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi pada pagi hari ini. Kemudian perlu saya sampaikan sedikit bahwasanya pada seminar dan workshop kali ini kami mengambil tema yang tadinya sudah dipaparkan oleh saudari MC atas dasar sebuah isu nasional yang sudah kita dengar bersama yang tentu menggemparkan dunia profesi kesehatan sehingga kami berpikir bahwasanya ini adalah sebuah hal yang perlu kita bahas khususnya di daerah Makassar karena ini merupakan tidak lain dan tidak bukan terjadi karena kurangnya pengetahuan sehingga kami selaku panitia sepakat untuk mengangkat hal ini. Baiklah, langsung saja saya di sini mewakili lembaga pengembangan profesi kesehatan One Care Indonesia untuk memberikan sambutan karena berhubung CEO dari One Care berhalangan, jadi saya mewakili. One Care Indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan dan pelatihan kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan tentunya, dan kami sudah mulai berdiri pada tahun 2016. Jadi setelah sekian lama kami berdiri, kami sudah melaksanakan beberapa seminar dan pelatihan, dan ini mungkin untuk yang kesekian kalinya. Ya, mengenai seminar kali ini, seminar dan workshop nasional adalah salah satu program kami pada bulan ini yang mengangkat tema Save Our Children, Immunization for Bright Future of Our Children. Nah, seperti kita ketahui bersama, di dunia kesehatan saat ini sedang dilanda isu tentang vaksin palsu. Dan ini kami dari panitia ingin meruntut permasalahan mengenai vaksin. Mahasiswa-mahasiswa misalnya dari kelompok seluruh praktisi, seluruh program studi yang berbasis kesehatan, saya kira ini ke depan bisa meningkatkan kerjasama yang positif di antara organisasi ini atau di antara
profesi ini. Kita tentu sangat menyayangkan seperti disampaikan tadi bahwa dalam kasus yang barusan menghebohkan itu rupanya kemudian antar profesi saling saling menyalahkan ya, kalau boleh dibilang seperti itu ya, antara yang satu dengan yang lain. Padahal sebenarnya seandainya aturan-aturan yang ada itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka hal seperti itu tidak perlu terjadi ya. Ya, terima kasih kepada Mungkin juga yang memberikan kesempatan kepada PDIAI Sulawesi Selatan untuk secara resmi buka acara ini, walaupun sebenarnya mendadak disampaikan ya, karena adanya teman lain yang tidak hadir. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini tidak sekedar kegiatan seremonial berakar, tetapi juga memberi manfaat dan yang terpenting bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Seluruh rangkaian acara pembukaan dan marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Baik, untuk acara selanjutnya saya langsung serahkan kepada moderator kita pada hari ini, dan sebelumnya saya terlebih dahulu akan membacakan CV beliau. Nama beliau Ibu Suryanita S. Farm, apoteker, tempat tanggal lahir TPOE 15 Juli 1990, riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Muslim Indonesia tahun 2012. Kemudian melanjutkan apoteker di Universitas Setiabudi Surakarta tahun 2014, dan kami minta kesediaannya kepada Ibu Suryanita S. Farm, apoteker untuk maju ke depan. Ya, sebelumnya terima kasih untuk saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti seminar dan workshop nasional dengan tema Save Our Children, Immunization for Bright Future of Our Children. Nama Andi Alfian, SSI, MSI, apoteker, lahir di Selayar, Desember pada tahun 1973, riwayat pendidikan menyelesaikan S2 Sains Farmasi di Universitas Hasanuddin dan apoteker di Universitas Hasanuddin, dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Baiklah, itulah tadi sedikit tentang riwayat hidup pemateri kita. Yang pertama, kepada Bapak Andi Alfian, SSI, MSI, apoteker, kami persilahkan dengan hormat. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga yang ada di sana, maka direkturnya juga biasanya, atau paling tidak direktur mediknya di sini juga bisa kena, karena itu adalah perbuatan yang orang lain menjadi tanggung jawabnya yang dikerjakan oleh orang lain. Nah, sama juga misalnya kalau ada perintah yang seharusnya dilaksanakan oleh katakanlah dokter, diberi wewenang kepada atau dilaksanakan oleh perawat, maka ini kalau komunikasinya tidak benar bisa kena kedua-duanya ya. Bisa juga satu saja, tapi bisa juga kena kedua-duanya. Kemudian bentuk-bentuk daripada sanksi hukumnya, jadi dalam hal ini pidana, jadi ada pidana pokok, mulai dari pidana mati, penjara, kurungan, denda ya. Kemudian ada pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, pencabutan hak. Jadi misalnya di sini mencabut isi ya, isi praktek misalnya cabut. Ya. Kemudian bentuk sanksi hukum administrasi, jadi itu berupa teguran ya, peringatan tertulis ya, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan isi, itu masuk juga dalam kategori sanksi hukum administrasi.
Kemudian hukum kesehatan itu sendiri ya, jadi hukum kesehatan adalah bagian dari hukum umum yang mengatur perilaku setiap anggota masyarakat kesehatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Aspek-aspeknya itu mulai dari aspek administrasi, misalnya perizinan, pengaturan tenaga kesehatan dan seterusnya. Kemudian aspek pidana, misalnya melakukan tindakan kefarmasian atau kedokteran atau keperawatan yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Nah, itu masuk kategori pidana. Kemudian penyalahgunaan obat ya, narkoba itu masuk aspek pidana. Pencemaran limbah dan praktek tanpa izin. Ya, terus apa manfaat daripada hukum kesehatannya? Jadi manfaat daripada hukum kesehatan itu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada penyelenggara kesehatan itu sendiri ya. Kemudian yang kedua memberikan kepastian dan perlindungan juga kepada pemakai jasa ya. Jadi antara pemberi jasa dan penerima jasa itu menjadi ada kepastiannya, ada kepastian hukumnya. Yang ketiga, hukum kesehatan juga dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ya. Memantapkan penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan. Kenapa? Yang awalnya yang penting di sini, aspek yang penting adalah bahan baku ya. Jadi bahan bakunya, bagaimana bahan baku itu berkualitas, bahan baku itu tidak tercemar ya, karena ini ada juga pernah terjadi di luar ya, ada bahan yang tercemar ya, bahan baku itu ternyata tercemar oleh bahan lain. Tercemarnya itu bisa karena betul-betul ketidaksengajaan, bisa juga disengaja memang dicampur dengan bahan yang lebih murah ya. Itu sudah sering terjadi. Sama kemarin apa itu? Susu barangkali ya, ada susu yang terkontaminasi dengan bahan apa itu kemarin yang melamin apa kayak, yang kemudian membuat ibu-ibu resah karena bayinya sudah banyak yang mengkonsumsi. Kemudian obat jadinya sendiri ya, itu harus dijaga kualitasnya. Kemudian dari produksi masuk distribusi ya, distribusi ini dilakukan oleh pedagang besar farmasi. Di situ juga penting ketersediaan, jaga mutu dan penjualan. Kemudian pada aspek pelayanan, apotek, rumah sakit, toko obat, klinik, puskesmas ya, balai pengobatan termasuk ya. Di situ juga proses yang terjadi, ada proses penjualan, jaga mutu, penggunaan yang personal dan monitoring efek samping obat. Lanjut. Nah, ini hubungannya dengan PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian termasuk pengendalian ketersediaan dan seterusnya ya, pengelolaan sampai kepada pengembangan obat dan obat tradisional. Lanjut. Nah, di dalam bidang produksi ya, jadi pada fasilitas produksi atau industri, pekerjaan kefarmasian harus memiliki apoteker penanggung jawab. Apoteker penanggung jawab sebagai dimaksud dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis. Fasilitas produksi dan farmasi dapat berupa industri farmasi, industri bahan baku, industri obat tradisional dan pabrik kosmetik. Jadi ini tempat-tempat kerja bagi seorang apoteker di industri ya. Industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing bidang pemastian mutu, bidang produksi dan penguasaan mutu. Kemudian industri obat tradisional dan pabrik kosmetik harus memiliki sekurang-kurangnya 1 orang apoteker sebagai penanggung jawab. Jadi kalau dia jual 10 box misalnya 1000 biji, berapa progres dia harus amankan ya, dan itu yang kemudian bisa menyebabkan teman-teman terkena dampak pidana. Lanjut. Ya, dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian ya. Jadi ini sekarang sudah ada peraturannya ya. Penyerahan dan pelayanan obat merupakan hasil dokter dilaksanakan oleh apoteker. Dalam hal di daerah terpencil tidak terdapat apoteker, menteri dapat menempatkan tenaga teknis kefarmasian yang telah memiliki STR/TTK pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Nah, inilah barangkali karena sampai sekarang ya di seluruh Indonesia itu ya. Saya harap dengan dipaparkannya tadi materi tentang undang-undang yang melindungi dunia kesehatan kita, mungkin kita tidak menjadi bagian dari oknum-oknum yang menyalahgunakan ilmu kita. Ya, saya rasa cukup kita menjadi mantan terindah saja, tidak usah
ditambah lagi dengan mantan pidana. Oke, baiklah, mungkin dari teman-teman semua sudah penasaran, mungkin masih ada bagian-bagian yang belum dipahami atau mungkin masih ada yang penasaran dengan beberapa pertanyaan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, tapi mohon maaf sebelumnya mungkin kita membatasi penanya, mungkin kita hanya beri kesempatan untuk 3 penanya saja. Bagaimana tanggapan Bapak adanya ini yang suami dikasih? Bagaimana praktek apoteker? Terus saya ceritain saja, kebetulan saya di Kabupaten Terpencil, di tetangga puskesmas saya itu ada praktek apoteker, tapi akhirnya beberapa dari selain pelayanannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya seorang apoteker itu mengatakan pasien untuk bisa membantu pengobatan mandiri, meningkatkan pengetahuan pasien dalam penggunaan pengobatannya. Sampai ada beberapa pasien akhirnya biasa berpindah pengobatan di puskesmas atau sudah selesai dari recekan obatnya. Misalnya dia sudah sampai pemberian obat